nama saya Putri Sutresningsi. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Akuntansi B 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai saham yang telah saya investasikan, di mana perusahaan tempat saya berinvestasi yaitu pada PT Arwana Citra Mulia Tbk atau ARNA, di mana PT Arwana ini merupakan salah satu emiten yang memiliki harga saham di bawah 1000 per lembarnya, tetapi memiliki juga fundamental yang dapat dikategorikan sebagai bagus atau baik, sehingga saham PT Arwana ini dapat dijadikan pilihan untuk kita untuk berinvestasi. Nah, dalam video ini saya akan membahas mengenai yang pertama, alasan saya memilih PT Arwana sebagai tempat saya berinvestasi jika ditinjau berdasarkan sejarah, fundamental, dan analisis teknikalnya. Nah, yang kedua yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan saham saya ketika saya berinvestasi, yaitu pada tanggal 23 Maret 2022 dan ketika saya membuat video ini yaitu pada tanggal 3 April 2002. Dan yang terakhir yaitu di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih prospek kedepannya PT Arwana ini. Nah, penasaran kan? Mari kita simak video berikut ini. Yang pertama yaitu berdasarkan sejarah. PT Arwana Citra Mulia Tbk atau kode sahamnya itu ARNA, yaitu perusahaan yang bergerak dalam memproduksi keramik di bawah dua merek, yaitu Uno untuk ubin premium dan Arwana untuk ubin biasa. Perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1995. PT Arwana ini memiliki 4 pabrik yang berlokasi di 4 tempat yang jauh dari satu sama lain. Yang pertama yaitu Plant 1 dan Plant 2 yang terletak di Tangerang dan Serang, yang masing-masing sebagian besar melayani pasar di bagian barat Indonesia. Plant 3 yang berlokasi di Surabaya sebagian besar melayani bagian timur pasar Indonesia, dan Plant 4 di Ogan Ilir, Sumatera Selatan sebagian besar melayani pasar bagian Sumatera. Tanggal IPO PT Arwana ini yaitu 17 Juli 2001 dengan harga penawaran yaitu 120 IDR. Selanjutnya yaitu manajemen perusahaan Arwana. Yang pertama, Marsetio yaitu sebagai Presiden Komisaris, Edwin Pamimpin Situmorang sebagai Wakil Presiden Komisaris, Alex Soleman William Retraubun dan Karsanto sebagai Komisaris Independen, Tandean Rustandi yaitu sebagai Presiden Direktur, Edi Suyanto sebagai Direktur, Hatta Safrudin sebagai Direktur Independen, Karsanto sebagai Presiden Komite, Lukman Sidarto dan Wicaksono Sarwo yaitu sebagai Komite Audit. Selanjutnya yaitu anak perusahaan dari PT Arwana. Yang pertama PT Arwana Anugrah Keramik, yang kedua PT Arwana Nuansa Keramik, yang ketiga PT Primagraha Keramindo, dan yang keempat PT Sinar Karya Duta Abadi. Nah, selanjutnya itu berdasarkan fundamental. Analisis fundamental ini terdapat dua jenis pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan time series, yaitu membandingkan laporan keuangan periode terkini dengan periode sebelumnya, di mana dalam hal ini diambil data dari tahun 2019 sampai 2021. Nah, berikut ini merupakan tabel fundamental dari PT Arwana Citra Mulia Tbk dari tahun 2019 sampai 2021. Jika dilihat dari semua tabel ini, maka saham ARNA ini layak untuk dipertimbangkan dan dikoleksi bagi para investor. Nah, yang pertama, jika dilihat dari total aset PT Arwana Citra Mulia Tbk ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Arwana ini dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang baik jika ditinjau dari total asetnya. Nah, di sini juga total equity atau modalnya juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2019 yaitu 1,1 triliun, pada tahun 2020 1,3 triliun, dan pada tahun 2021 yaitu 1,5 triliun. Di samping itu juga dilihat berdasarkan rasio keuangan, kondisi bisnis ARNA ini memang sedang dalam kondisi baik. Nah, yang pertama yaitu earning per share atau EPS.
Semakin meningkat nilai EPS dari tahun ke tahun, maka perusahaan tersebut semakin baik karena laba perusahaan meningkat serta perusahaan dapat dikatakan bertumbuh. Dapat dilihat bahwa nilai EPS pada PT Arwana Citra Mulia Tbk ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga saham Arna ini layak untuk dipertimbangkan dan dikoleksi bagi para investor. Yang kedua yaitu Price to Earning Ratio atau PER. Menurut Benny Sinaga, nilai PER yang ideal yaitu dalam rentang 15-18. Emang jika dilihat dari nilai PER PT Arwana ini tidak mencapai rentang 15-18. Namun di sini pada tahun 2020 PT Arwana ini memiliki nilai PER 15,37%. Sehingga menurut saya nilai PER PT Arwana ini sudah cukup baik walaupun nilai PER-nya tidak mencapai rentang 15-18. Yang ketiga yaitu Return on Asset atau ROA. Jika ditinjau dari nilai standar ROA yang baik yaitu harus di atas 5,98%. Nah, jika dilihat dari tabel ini bahwa nilai ROA PT Arwana ini di atas 5,98%, sehingga dapat dikategorikan bahwa nilai ROA PT Arwana ini sudah dalam kategori baik. Selanjutnya yaitu Return on Equity atau ROE. ROE saham yang bagus atau ideal minimal yaitu di level 15% atau lebih. Nah, jika dilihat dari tabel fundamental tersebut, dapat dilihat bahwa nilai ROE pada PT Arwana Citra Mulia Tbk ini yaitu di atas 15% dari tahun 2019 sampai 2021, di mana artinya yaitu ROE saham ANAR ini dalam kategori bagus atau baik. Selanjutnya yaitu Debt to Equity Ratio atau DER. Rasio DER yang baik yaitu harus di bawah angka 1 atau di bawah 100%. Nah, dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai DER pada PT Arwana Citra Mulia Tbk ini di bawah angka 1, yang artinya semakin rendah rasio DER akan semakin bagus kondisi fundamental perusahaan. Nah, pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan cross section, yaitu membandingkan laporan keuangan dengan perusahaan yang sejenis, di mana dalam hal ini yaitu membandingkan perusahaan PT Arwana Citra Mulia Tbk atau Arna dengan PT Mark Dynamics Indonesia Tbk atau MARK, PT Mulia Industrindo Tbk atau MLIA, PT Asahi Mas Flat Glass Tbk atau AMPC, dan PT Surya Toto Indonesia Tbk atau TOTO. Nah, ini merupakan tabel perbandingan laporan keuangan antara perusahaan Arna dengan keempat perusahaan lainnya yang sejenis, yaitu MARK, MLIA, AMFC, dan TOTO. Dari tabel semua ini, terdapat summary dalam hal ini. Berdasarkan summary tersebut dapat dilihat bahwa dalam hal fundamental, PT Arwana Citra Mulia Tbk terdapat pada ranking ketiga daripada perusahaan sejenis lainnya, yaitu perusahaan MARK, MLIA, AMPC, dan TOTO. Dari hal ini menurut saya PT Arwana Citra Mulia Tbk ini atau Arna sudah baik jika untuk berinvestasi, apalagi sebagai investor pemula seperti saya ini. Nah, PT Arwana ini juga merupakan salah satu emiten yang memiliki keuntungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa profit atau laba PT Arwana Citra Mulia Tbk dalam 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya, mulai dari laba di tahun 2019 hingga tahun 2021 konsisten meningkat. Nah, hal ini didorong oleh strategi yang diterapkan oleh PT Arwana itu sendiri dalam mengembangkan bisnis keramiknya. Hal ini menunjukkan bahwa fundamental perusahaan cukup kuat dalam menjalankan bisnis. Jika mengacu pada analisis fundamental, maka saham PT Arwana ini layak untuk dipertimbangkan dan dikoleksi bagi para investor.
PT Arwana Citra Mulia Tbk termasuk emiten yang rajin membagikan saham kepada para investornya. Hal tersebut bisa dilihat dari data yang terlampir dalam tabel tersebut. Data tersebut menunjukkan besaran dividen per saham yang dibagikan PT Arwana Citra Mulia Tbk selama 2017 hingga 2021. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dividen per sahamnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 2017 yaitu 12 IDR, 2018 yaitu 16 IDR, 2019 yaitu 22 IDR, 2020 yaitu 30 IDR, dan 2021 yaitu 45 IDR. Nah, jadi berdasarkan analisa fundamental pada PT Arwana Citra Mulia Tbk atau ARNA, dapat disimpulkan bahwa PT Arwana ini layak untuk dipertimbangkan dan dikoleksi bagi para investor, terlebih lagi bagi pemula seperti saya ini. Dengan harga di bawah 1.000 per lembarnya, kita dapat berinvestasi di ARNA ini, dan dengan kondisi fundamental yang bagus seperti ini, kita dapat memperoleh profit atau keuntungan yang besar. Nah, selanjutnya itu analisa teknikal. Salah satu indikator analisis teknikal yang populer digunakan oleh trader dan investor adalah moving average atau MA. Indikator ini bertujuan untuk memberi petunjuk kepada investor dan trader mengenai tren harga sebuah aset di masa depan. Moving average itu sendiri adalah pergerakan rata-rata harga saham pada periode waktu tertentu. Baik, ini merupakan grafik harga saham yang sering digunakan dalam analisis teknikal. Nah, dalam grafik ini terdapat istilah yang namanya candlestick. Nah, candlestick ini terdapat dua, yaitu berwarna hijau dan berwarna merah. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu sih candlestick. Nah, candlestick ini adalah salah satu jenis grafik harga saham yang digunakan dalam analisis teknikal yang menunjukkan harga tertinggi, terendah, pembukaan, penutupan dari suatu saham pada periode waktu tertentu. Terdapat dua warna yang digunakan dalam candlestick, yaitu warna merah dan warna hijau. Merah berarti terjadi penurunan harga saham atau bearish, yang berarti penutupan harga lebih rendah dari harga pembukaan. Nah, sedangkan berwarna hijau yaitu berarti bahwa terjadi peningkatan harga saham atau bullish, yang berarti harga penutupan lebih tinggi daripada harga pembukaan. Nah, di sini saya menggunakan moving average atau MA sebagai indikator analisis teknikal. Moving average ini merupakan indikator analisis teknikal yang populer digunakan oleh trader dan investor. Indikator ini bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada investor dan trader mengenai arah tren harga sebuah aset di masa depan. Definisi moving average sendiri itu adalah pergerakan rata-rata harga saham pada periode waktu tertentu. Misalnya yaitu MA200. Ini berarti bahwa moving average berjangka 200 hari. MA ada jangka panjang dan MA jangka pendek. MA jangka panjang yaitu MA 200, 150, dan 100. MA jangka pendek itu MA 50, 20, dan 10. Nah, di sini saya sudah setting moving average pada PT Arwana Citra Mulia Tbk atau ARNA. Nah, di sini saya sudah men-setting 3, yaitu moving average 20, moving average 100, dan moving average 200. Dimana MA20 yaitu berwarna kuning, MA100 berwarna ungu, dan MA200 berwarna biru. Nah, pada umumnya ini trader dapat mengenali tren apa yang sedang terjadi di pasar dengan melihat kondisi garis harga dan garis moving average. Yang pertama yaitu apabila harga sekarang berada di bawah garis moving average, berarti tren bearish atau harga cenderung menurun. Dan yang kedua yaitu apabila harga sekarang berada di atas garis moving average, berarti tren bullish atau harga cenderung naik.
Nah, dapat dilihat dari grafik ini bahwa PT Arwana Citra Mulia Tbk mengalami tren bullish, yaitu harga saham cenderung naik. Hal ini dikarenakan harga saham berada di atas garing moving average-nya, sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Arwana Citra Mulia Tbk ini mengalami uptrend, yaitu kenaikan harga saham dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu perkembangan saham. Di sini saya akan memberikan screenshot bahwa saya sudah membeli saham di PT Arwana Citra Mulia atau ARNA dengan jumlah lot yaitu 1, dengan per lotnya yaitu 100 saham, di harga yaitu 875 per lembar sahamnya. Jadi, total pembeliannya yaitu 87.500. Di sini saya akan memperlihatkan perbandingan harga saham ketika saya berinvestasi, yaitu pada tanggal 23 Maret 2022 dan pada saat saya membuat video ini yaitu pada tanggal 3 April 2022. Di sini dapat dilihat bahwa PT Arna mengalami penurunan dari harga sebelumnya yaitu 885 menjadi 875, sehingga terjadi perubahan yaitu turun 10 poin dengan persennya yaitu min 1,1. Di sini juga dapat dilihat bahwa pembukaan harga sahamnya itu 895 dengan harga tertingginya itu 900 dan harga terendahnya itu 875. Namun, ketika saya membuat video ini pada tanggal 3 April 2022, terdapat kenaikan harga saham yaitu menjadi 915. Dapat dilihat pada tanggal 3 April 2022, harga sebelumnya itu tetap yaitu 915. Jadi tidak ada perubahan, maka dari situ CHG dan persen CHG-nya itu 0. Dapat dilihat juga pembukaan harga sahamnya yaitu pada harga 915 dengan harga tertingginya yaitu 920 dan harga terendahnya yaitu 910. Baiklah, di sini terdapat portofolio saham di mana kode sahamnya yaitu ARNA dengan kuantiti atau jumlah lotnya yaitu 1 lot. Di sini market value atau total nilai investasi dengan harga pasar saat ini yaitu sebesar 91.500 dan ada POTG garis miring L yaitu potensi keuntungan atau kerugian. Di sini potensi keuntungannya yaitu sebesar 3.834 rupiah. Nah, selanjutnya yaitu prospek kedepannya PT Arwana ini. PT Arwana Citra Mulia Tbk atau ARNA optimis dapat menorehkan kinerja bisnis yang ciamik atau luar biasa bagus di tahun ini. Keyakinan tersebut hadir lantaran capaian positif yang berhasil diraih perusahaan dari tahun ke tahun. Jika dilihat dari aplikasi iPod bahwa laba bersih PT Arwana Citra Mulia Tbk ini dalam 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya, mulai dari laba di tahun 2019 hingga tahun 2021 konsisten terus meningkat. Pada tahun 2019, PT Arwana mendapat laba bersih sebesar 289,4 miliar rupiah. Pada tahun 2020 sebesar 420,1 miliar rupiah. Dan pada tahun 2021 sebesar 602,7 miliar rupiah. Nah, peningkatan laba perusahaan ini didorong juga oleh strategi yang diterapkan ARNA dalam mengembangkan bisnis keramik. Hal ini menunjukkan bahwa PT Arwana Citra Mulia Tbk memiliki prospek yang bagus di tahun ini dan di tahun yang akan mendatang. Baiklah, itu saja penjelasan video saya mengenai saham PT Arwana Citra Mulia Tbk atau ARNA. Jika ditinjau berdasarkan sejarah, fundamental perusahaan, dan analisis teknikalnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan sekian, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video dari saya. Terima kasih.